Selamat datang di mikrofon tengah malam. Bersama saya Billy dan Gandhi, kita akan berbagi cerita tentang kelamnya malam. Melanjutkan cerita sebelumnya, kisah tentang Arya dan kontrakan gamelan. Dari cerita sebelumnya, masih ingat gak sih foto-foto yang ada di ruang tamu? Juga sama perkataan pemilik kontrakan yang bilang kalau nggak boleh buat mindahin atau nurunin foto-foto yang ada di ruang tamu. Waktu itu aku mikirnya sang bapak ini bilang gitu biar fotonya itu nggak rusak atau nggak kita ilangin karena dipindahin. Tapi entah kenapa pengalaman kita malam itu bikin aku mikir lagi. Apa benar kalau ternyata alasan nggak boleh mindahin foto dari ruang tamu itu gara-gara biar nggak rusak atau nggak hilang? Nah, malam itu aku sama teman-teman organisasi ngadain acara nonton film bareng di ruang tamu kontrakan kita. Yang datang lumayan banyak lah, mungkin ada sekitar 15 orang. Nah, sayangnya kita nggak punya screen yang buat buat proyektor itu. Kita ada proyektornya tapi kita nggak punya screennya. Salah satu dari teman kita nyeletuk, yaudah kan ini kan ada dinding ya, kenapa nggak pakai dinding aja, dindingnya juga warnanya putih, pas kan, tinggal nurunin foto-fotonya. Aku yang dengar ide kayak gitu ya setuju aja, iya juga, ya kenapa enggak. Akhirnya aku langsung ngambil bangku dan naik ke bangku tersebut buat nurunin foto yang ada di dinding satu-satu. Habis kuturunin fotonya itu ku bawa ke pojok ruangan sambil terus ya ku simpan baik-baik lah intinya. Fotonya itu waktu aku nurunin, aku ngeliatin lagi fotonya itu foto keluarga. Ya wajar sih, nggak ada yang aneh, selayaknya foto zaman dulu ya, ekspresinya kaku, datar, dan warnanya hitam putih. Beberapa juga ada yang warnanya coklat putih. Habis itu kita mulai acara nonton bareng. Acaranya lancar kok sampai selesai. Dan abis kita nonton bareng, kita bahkan sampai sempet ngobrol-ngobrol dulu. Sampai pada akhirnya teman-teman organisasi ini mulai pamit pulang satu persatu gara-gara ya udah malam. Sampai pada akhirnya di kontrakan itu tinggal kita berenam penghuni kontrakan. Kita langsung balik ke kamar masing-masing buat tidur. Waktu itu aku yang udah masuk di kamar langsung mapan di kasur. Tapi sebelum tidur, aku nyempetin diri buat browsing nyari film. Siapa tahu bisa nyari atau nyiapin diskusi film selanjutnya. Aku masih inget banget waktu itu nggak kerasa udah lewat tengah malam, kira-kira jam 1-an lah. Aku masih pakai headset nonton video-video cuplikan yang ada di internet. Sampai pada akhirnya waktu di salah satu video aku ngerasa ada suara yang aneh. Aku sadar ada hal yang gak beres dari suara yang aku dengar. Ya, suaranya suara gamelan. Yang mana itu gak nyambung. Soalnya aku lagi nonton film barat, tapi kok suaranya suara gamelan. Aneh gak sih? Aku yakin banget kalau suara itu bukan dari suara filmnya. Dan bener, waktu aku pause videonya, terus aku buka headsetku, suara itu beneran dari luar. Nafasku seketika berat. Suara gamelan ini kedengarannya pelan, tapi deket. Waktu itu yang ada di pikiranku, aku langsung kepikiran ruangan gamelan yang ada di depan, yang ada di ruang tamu itu. Dimana ruangan itu dipakai buat nyimpan alat-alat musik gamelan. Tapi ya sialnya karena penasaran. Ya aku takut, tapi penasaran. Pada akhirnya aku turun dari kasur, jalan ke arah pintu. Pelan-pelan aku buka pintu kamar. Beneran, suaranya itu dari arah ruang depan.
sadar kalau ini gak beres, aku langsung jalan ke ruang sebelah, ke kamar sebelah. Soalnya aku inget banget, tadi temanku, sebut saja namanya Rahman, dia bilang katanya dia mau ngelembur tugas di kamarnya Tio. Nah, kamarnya Tio ini, itu kamarnya sebelahan sama kamarku. Dan Rahman kebetulan dia pengen pakai komputernya Tio yang ada di kamar. Pas di depan kamarnya, aku langsung ketuk-ketuk pintu kamarnya. Gak lama, Rahman langsung buka pintunya. Yang kulihat pertama kali adalah ekspresinya Rahman yang juga pucet. Aku yang ngeliat wajahnya Rahman yang udah pucet kayak gitu, langsung nanya, "Man, kamu juga denger?" Rahman ngangguk. Dia bilang kalau ia udah denger suara ini dari 30 menit yang lalu. Sampai sekarang belum berhenti. Suaranya ini gimana ya? Bisa jelasin lebih lanjut. Suaranya itu pelan. Temponya pun pelan ya. Ini temponya lambat. Cuma bener-bener jelas kalau suara ini kedengaran dari arah depan. Kan kita bisa bedain ya antara suara yang jauh atau dekat gitu loh. Nah suaranya ini deket banget. Arahnya dari ruangan depan. Waktu Rahman bilang kayak gitu, langsung ku tarik tangannya masuk ke kamarku. Dan di sana, waktu kita udah pandang-pandangan, kita duduk. Terus aku mulai cerita, "Man, jangan-jangan ini gara-gara aku mindahin foto di ruang tamu tadi ya?" Rahman bingung dengernya. Terus habis itu aku cerita tentang tentang pesan dari pemilik kontrakan yang bilang kalau foto di depan itu nggak boleh dipindahin dan nggak boleh diturunin. Rahman yang dari tadi dengerin juga ngerasa takut pada akhirnya. Soalnya dia juga tadi sempat megang-megang foto itu terus ngeliat-ngeliat, ya main-mainin juga. Di tengah obrolanku sama Rahman ini, suara gamelan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba berhenti aja. Aku sama Rahman yang sadar dengan suara yang berhenti ini, kita juga langsung diem. Suasana malam itu langsung seketika senyap, gak ada suara apapun, angin juga gak ada. Kita bahkan bisa dengar suara nafas kita. Kita ngerasa kesunyian ini gak wajar, soalnya terlalu tiba-tiba dan mirip kondisi tenang sebelum badai. Dan benar, kita berdua dibuat kaget sama suara dinding dipukul. Suaranya lagi-lagi dari arah ruang tamu. Dan sesaat setelah itu, Rahman langsung buang muka. Tangannya nyoba narik-narik tanganku sambil bilang, "Ya, kita tidur di ruang sebelah aja yuk." Anehnya adalah dia nggak ngelihat wajahku waktu dia ngomong kayak gitu. Dan aku nggak jawab waktu itu karena lebih ke bingung dan ya bingung, dalam kondisi takut aku bingung, nggak tahu mau ngapain. Rahman langsung keluar dan balik ke kamar Tio yang ada di sebelah itu, ninggalin aku sendirian. Mungkin karena takut dan bingung, aku gak jawab pertanyaan Rahman. Yang kulakukan selanjutnya adalah aku balik ke kasur, narik selimut, dan berusaha tidur. Besoknya waktu kuliah, aku sempet yang ngajak ketemuan Rahman buat ngobrol di kantin kampus. Di sini Rahman baru cerita. Dia cerita kalau pas kita lagi ngobrol berdua itu, waktu ada suara dinding dipukul, Rahman ngelihat ada sosok aneh di luar jendela kamarku. Jadi kamarku ini di salah satu sampingnya itu ada jendela yang itu langsung menghadap keluar, dan di sana dia ngelihat ada sosok, entah itu atau cewek, tapi yang jelas sosok itu gelap, tinggi,
Terus kepalanya itu gerak kiri kanan gitu. Masalahnya adalah gerakannya ini bukan gerakan manusia normal. Gerakannya itu gerakan yang patah gitu loh. Bener-bener bisa patah gitu loh gerakannya. Abis itu kepalanya pun kelihatan, gimana ya ceritanya ya, kayak seolah-olah lagi penasaran pengen ngeliat ke dalam kamar. Nah di saat itu Rahman langsung lari balik ke kamarnya. Dan konyolnya, malam itu aku malah sendirian di kamar itu dengan sosok yang gak jelas di luar jendela yang berusaha ngintip ke dalam. Badanku langsung lemes. Ingat malam itu, dimana waktu malam itu, ya bener aku berusaha untuk tidur, aku narik selimut, aku berusaha merem, tapi aku gak bisa tidur. Dan kejawab sudah perasaan-perasaan gak nyaman yang aku rasain malam itu. Rasanya semacam, bayangin kita lagi di suatu ruangan, dan di ruangan itu kita bareng sama satu orang lagi, cuma kita gak kenal orang itu siapa. Dan kalau di konteks ini, aku gak tahu itu sosok apa. Abis kejadian ini, aku gak berani tidur sendirian di kamarku sampai seminggu lamanya. Dan selama itu juga gak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Sampai pada akhirnya, ya udah sebulan lah. Sebulan ini gak ada kejadian apa-apa. Dan kebetulan belakangan ini kontrakan kita ini jadi makin rame. Seperti yang sebelumnya pernah aku jelasin, kontrakan kita ini dipakai buat sekre salah satu organisasi. Nah, mungkin karena organisasinya lagi aktif-aktifnya, kontrakan juga ikut rame karena orang-orangnya datang terus. Suatu hari kita ngadain acara evaluasi bulanan. Acaranya dilaksanain abis asyar, sore lah, abis asyar. Kita rapat sampai maghrib. Dan setelah rapat itu selesai, beberapa ada yang ngobrol-ngobrol dan beberapa ada yang pamit nyari makan. Nah, waktu itu aku mutusin buat mandi. Mungkin karena udah seharian belum mandi ya. Seharian belum mandi, enak kali ya mandi. Aku ke kamar ngambil handuk, terus jalan ngelewatin lorong ke ujung kontrakan. Ya ujung tempat kamar mandinya itu kan ada di ujung kontrakan. Sesampai di belakang, aku masuk ke kamar mandi yang sebelah kanan. Jadi kan kamar mandinya ada dua, ada yang kiri dan ada yang kanan. Tapi entah kenapa kita anak-anak kontrakan lebih suka pakai kamar mandi yang kanan. Sempat kita pernah sharing-sharing sama, ya ngobrol-ngobrol sama teman kontrakan yang lain. Ya sama jawabannya, ya rasanya di sebelah yang kiri itu, kamar mandi yang sebelah kiri itu rasanya aneh. Dan itu bikin kita pada akhirnya lebih suka pakai kamar mandi yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Waktu itu aku langsung ngidupin lampu kamar mandi, terus masuk, tutup pintu, gantungin handuk, terus ya udah, aku langsung mandi. Nah, di tengah-tengah aktivitas mandi ini, lampunya mati. Ketika aku langsung refleks, ngebentak, manggil nama salah satu teman kontrakanku yang biasanya emang dia jahil. Ya kurang lebih kayak, woi ini kenapa lampunya dimatiin, aku ada di kamar mandi nih. Gak lama dari situ, lampunya nyala lagi. Abis itu kedengaran ada suara langkah kaki di depan kamar mandi, masuk ke ruangan kamar mandi sebelah. Gak lama kemudian ada suara siram-siram air. Aku yang berpikir, wah ini nih orang yang jahil nih. Terus aku langsung nanya, woi siapa di sebelah? Dari sebelah langsung nyaut, suaranya perempuan. Dia ngomong pakai bahasa Jawa halus. Mas, niki buatan diresiki mas. Kurang lebih kalau diartiin Indonesia ya, mas ini gak dibersihin. Dengar kayak gitu, aku langsung jawab,
Kemarin udah kebersihin kok. Lah emang kenapa? Waktu aku jawab itu, aku baru nyadar. Temanku perempuan yang tadi datang ini kan bukan orang Jawa. Dia juga belum bisa bahasa Jawa. Kok bisa ngomong halus? Waktu aku sadar ini, kecium bau anyir dan busuk. Persis kayak bau waktu pertama kali aku masuk. Waktu Tris ngeliat ada sosok perempuan di pojok ruangan kamar mandi. Aku yang keingetan kejadian itu langsung panik sepanik-paniknya. Takut setakut-takutnya. Langsung deh waktu itu aku langsung gebiar-gebiar, jadi ngilangin sabun, langsung buru-buru pakai baju. Aku nggak andukan, nggak peduli lagi, nggak mau tahu. Langsung ku buka pintu kamar mandi, dan waktu ku buka pintu kamar mandi, bau busuk tadi itu makin kecium. Setelah aku di luar kamar mandi, aku ngerasa penasaran siapa orang yang ada di sebelah. Ku dorong pintu kamar mandi yang sebelah kiri, dan waktu kebuka, kosong. Waktu itu badanku bener-bener kerasa lemes banget. Kalau ternyata selama ini aku sendirian di kamar mandi. Tanganku langsung ngerogoh ke arah saklar, langsung ku matiin. Dan pas ku matiin, aku ngelihat ada sosok perempuan. Dia berdiri di pinggir bak kamar mandi yang tadi ku pakai buat mandi. Aku yang lihat kayak gitu langsung lari sekencang-kencangnya. Aku nggak peduli lagi baju peralatan mandiku ku tinggal di dalam. Aku langsung lari sekencang-kencangnya, ngelewatin lorong, masuk ke ruang tengah. Dan di ruang tengah, aku langsung teriak-teriak, manggil teman-temanku. Aku yang cuma pakai celana waktu itu. Jadi karena tadi buru-buru, aku nggak cuma pakai celana terus lari keluar. Aku langsung masuk kamar, pakai baju, ngambil HP, terus langsung lari keluar ke ruangan depan. Dan di ruang depan nggak ada orang. Pas di saat itu, HP-ku bunyi. Ada notifikasi chat masuk. Waktu ku buka, ada chat dari teman kontrakanku yang bilang, "Ini kita semua lagi keluar, makan di luar. Kamu mau nitip apa?"